وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Satu lagi, silakan jika ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Satu lagi nih. 14 diharamkan membuka rahasia ranjang. Nah, saking kagetnya baru pertama kali nikah, baru pertama kali lihat perempuan nggak pakai baju atau sebaliknya, wah cerita. Kalau dulu cerita orang ke orang, seorang istri cerita ke ibunya, istri cerita ke temennya, gitu kan, atau cerita ke saudaranya. Kalau sekarang ceritanya lebih parah nih, ke medsos, gitu. Malam pertama pagi-paginya terus update status. Terima kasih sayang, gitu, atas gempa bumi tadi malam. Gitu. Ini nggak boleh kayak gitu. Ya. Diharamkan bagi suami istri untuk membuka rahasia ranjang kepada orang lain. Haram. Gitu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asarin nas." Sesungguhnya di antara manusia-manusia yang jelek, yang sangat jelek bahkan asar itu, yang paling jelek. Indah Allah di mata Allah yaitu manzilatan yaumal qiyamah pada kedudukannya pada hari kiamat, yaitu ar-rajulu yufdi ila imraatihi, yaitu laki-laki yang mendatangi istrinya untuk jima. Wa yufdi ilaihi summa yanshuru syirrah. Ya, kemudian ia membuka rahasianya. Ya. Diceritakan gitu. Wah, istriku hebat di ranjang. Ini dan itu detail banget, nggak boleh. Bahkan ya kan, seorang wanita ya nggak boleh menceritakan perihal teman wanitanya. Ini nggak dicantumkan di sini ya. Mungkin nanti di bab yang lain. Jadi misalnya kalian jadi istri nih punya suami, terus kamu cerita, wah kamu nggak tahu sama si Fulanah ini, yang mana ini? Temanku itu loh, teman pondok dulu loh. Itu kan kita pernah ketemu tau sama dia di salah satu mall nih. Jangan pakai cadar. Kamu nggak tahu tau dia kalau buka cadar itu, wah cantik banget mas. Bodinya gini dan gitu. Akhirnya si suami ini membayangkan temannya itu. Nah, tanpa sadar itu suaminya malah terngiang-ngiang temannya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi suaminya kabur ke arah temannya dan menikahi temannya, meninggalkan dirinya. Jadi sebenarnya banyak pemicu perceraian itu kadang itu berangkat dari mulut pasangannya sendiri. Ya. Artinya gini loh, kalau kalau dalam kasus seorang sahabat perempuan yang dia mengajukan gugatan cerai gara-gara suaminya bergaul hanya dengan orang-orang yang ganteng sehingga dia terlihat jelek gitu kan, dan dia mengajukan gugatan cerai dan dikabulkan oleh Nabi SAW gitu kan, maka hal yang sama bisa terjadi ketika seorang istri cerita ke suaminya tentang kemolekan temannya sehingga suaminya malah tertarik sama temannya. Ya, maka jangan bercerita soal itu, apalagi lebih detail lagi. Jadi kalau cerita yang kulitnya aja, soal cantiknya, soal bodinya, soal apa, hanya kulitnya gitu loh, itu dilarang, apalagi cerita yang detail. Ya, bahkan sampai yang kemarin saya ceritakan itu ada seorang suami yang ya nggak jelas itu, dia sampai kemudian menjual istrinya, satu kali transaksi 1.200.000 ya, kemudian hubungan seksnya dia juga ikut nonton gitu, zinanya itu dia juga ikut nonton. Ini kalau ketemu suami kayak gini tinggalin aja gitu. Nggak usah dibelain ya. Yang mendingan kamu ngelawan dia dalam artian menolak keinginannya, kemudian dihajar bahkan mati, nggak apa-apa daripada harus menuruti. Itu suami-suami yang nggak punya aturan. Harusnya nafkah seorang istri itu kan dicarikan oleh suami, bukan kemudian istri malah dijual. Ya. Dan banyak hari ini laki-laki yang kemudian mentalnya mental apa itu, tempe atau apa itu. Jadi harusnya dia yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga, malah istrinya yang dijual, diantarkan ke tempat pelacuran, diiklankan di medsos gitu. Jadi germonya itu adalah istri suaminya ini. Naudzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.